Salam jumpa sahabat wanita, wanita berpengharapan bersama saya Anneke hadir lagi di ruang dengar Anda hari ini. Informasi tentang kesehatan, motivasi yang akan terus menguatkan mental, jiwa, dan iman kita juga akan kami bagikan untuk Anda. Hari ini di bagian pertama acara ini, informasi tentang diabetes akan kita dengar bersama supaya kita bisa menjaga diri dari gangguan ini. Dan kita bisa mengatasinya kalau gangguan ini kita alami. Selain informasi kesehatan, Ibu Lilis Gantari akan berbagi renungan yang mengingatkan kita, iri hati membusukkan tulang. Dua bagian dari acara ini akan kita dengarkan bersama. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, ada kisah dari Bapak Icat, suami Ibu Ima. Dia seorang pengusaha yang usianya 51 tahun. Sebagai seorang pengusaha yang merintis pekerjaannya, beliau sering lembur ketika bekerja dan tidak punya waktu untuk olahraga. Beliau mulai merokok 10 tahun terakhir karena stres yang dialaminya di tempat kerja. Beberapa bulan ini beliau merasa semakin mudah lelah. Beliau berpikir bahwa kelelahannya disebabkan oleh pekerjaan yang dirasa cukup berat. Istrinya pernah berkata bahwa belakangan ini Pak Icat juga tidur lebih lama dibandingkan biasanya. 2 bulan lalu, Pak Icat menyadari terus-menerus ia merasa lelah. Beliau juga merasa lebih cepat lapar dan haus. Lebih sering buang air kecil juga. Beliau tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Istrinya menyarankan supaya Pak Icat memeriksakan diri ke dokter. Sesampainya di rumah sakit, dokter memeriksa riwayat penyakit Pak Icat serta melakukan pemeriksaan menyeluruh. Setelah hasil pemeriksaan darahnya keluar, dokter memberitahu kemungkinan besar Pak Icat menderita diabetes mellitus. Hasil pemeriksaan menunjukkan kandungan gula dalam darahnya di atas batas normal. Saran dokter supaya Pak Icat besok kembali memeriksakan kadar gula darahnya setelah puasa gula selama 12 jam sebelum pemeriksaan. Ternyata kadar gulanya masih cukup tinggi. Dokter memintanya melakukan hal yang sama dan kembali lagi 1 minggu kemudian. Pak Icat mengikuti saran dokter, tetapi hasil tesnya masih menunjukkan kadar gula darahnya di atas angka normal. Dokter memberitahu bisa dipastikan Pak Icat menderita penyakit diabetes mellitus, tetapi belum perlu mengkonsumsi obat. Pak Icat cukup lega mendengar hal itu, tetapi beliau masih mengkhawatirkan dampak diabetes dalam kehidupannya ke depan. Dokter tetap menyarankan melakukan tes urin untuk mengetahui apakah ada kandungan protein atau darah dalam urinnya. Beliau juga disarankan untuk memeriksa kadar kolesterolnya, juga memeriksa matanya, karena dalam beberapa kasus, diabetes bisa mempengaruhi mata penderitanya. Dokter meminta Pak Icat kembali sesudah melakukan semua tes itu untuk mendiskusikan pengobatan yang sesuai untuknya. Pak Icat pun menyetujui semua saran dokternya itu. Segala kecemasan mengenai penyakit ini terus menghantui Pak Icat, meskipun beliau sudah meninggalkan rumah sakit. Pak Icat pernah mendengar banyak cerita dari penderita diabetes lain yang mengalami berbagai macam masalah kesehatan. Bahkan ada beberapa kenalannya meninggal karena penyakit ini. Malam harinya, Pak Icat tidak sengaja bertemu salah seorang temannya. Temannya juga seorang dokter. Ia baru saja mengetahui tentang diabetes yang dialami Pak Icat. Temannya menyarankan bahwa hal terpenting yang perlu dilakukan adalah
mendengarkan saran dokter dengan baik. Karena kalau tidak, penyakit diabetesnya akan semakin parah. Temannya juga memberitahu kemungkinan besar Pak Icat akan kesulitan mengendalikan amarahnya. Hal ini dikarenakan diabetes adalah penyakit kronis yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Kebanyakan penderita diabetes tidak bisa menerima fakta bahwa mereka harus hidup bersama penyakit ini sampai mereka mati. Hal kedua, penderita diabetes juga harus mengeluarkan banyak uang untuk konsultasi dengan dokter ataupun untuk membeli obat. Inilah yang membuat penderita diabetes lebih mudah marah karena lebih mudah sensitif. Ketika Pak Icat kembali lagi ke rumah sakit untuk cek lab yang kesekian kalinya, dokter mengatakan hasil tesnya sudah keluar dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada masalah pada mata maupun kadar kolesterolnya. Pada saat itu, beliau tidak perlu mengkonsumsi obat untuk mengendalikan kadar gula darahnya. Beliau harus mengendalikannya dengan olahraga dan menjaga pola makan dengan baik. Berolahraga setidaknya 30 menit dalam sehari, ini menjadi salah satu jalan keluar. Idealnya, olahraga yang dilakukan adalah berenang, berlari, atau bersepeda. Tapi bisa dimulai dengan berjalan kaki 30 menit sehari. Yang terpenting, berolahraga setiap hari dalam bentuk apapun. Selain olahraga, menjaga pola makan juga perlu dilakukan. Pak Icat juga harus menurunkan berat badannya sebanyak paling tidak 10 kg untuk mencapai berat badan yang ideal. Beliau bisa memulai dengan menurunkan berat badan sebanyak 2-3 kg per bulannya. Dokter juga menyarankan supaya makan dalam porsi yang lebih kecil, mengurangi konsumsi makanan berlemak, dan menggantinya dengan makanan tinggi protein dan pati. Sebaiknya Pak Icat juga menghindari makan makanan kecil sebelum tidur maupun di sela-sela jam makan. Tentu saja semua ini akan terasa berat pada awalnya, tapi semua hal ini perlu dilakukan untuk menurunkan berat badannya sekaligus mengendalikan gula darahnya. Dokter juga mengingatkan kalau tidak mengendalikan gula darahnya dengan baik, resiko untuk terkena gangguan pada mata atau ginjal akan meningkat sebanyak 40%. Risiko ini tentu saja sangat besar dan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Pak Icat juga perlu memeriksakan gula darahnya paling tidak sekali dalam 1 hari untuk memastikan bahwa kadarnya tidak berlebihan. Dokter menyarankan supaya Pak Icat membeli alat pemeriksa kadar gula darah. Menurut dokternya, Pak Icat juga harus berhenti merokok sepenuhnya. Kalau seorang penderita diabetes merokok, akan ada risiko yang sangat tinggi untuk mengalami masalah jantung. Pak Icat juga disarankan untuk datang ke rumah sakit paling tidak 3 bulan sekali untuk mendapatkan pemeriksaan menyeluruh. Pak Icat merasa lega mendengar hasil tesnya baik-baik saja. Beliau mulai bertekad mengendalikan diabetesnya tanpa mengkonsumsi obat, tetapi dengan berolahraga, menjaga pola makan, dan menurunkan berat badannya. Sahabat wanita, dari kisah Pak Icat dan istri, kita bisa belajar. Sebagai istri, kita bisa menjadi penolong suami untuk memperhatikan kesehatannya juga. Tapi sebagai pribadi, kita juga perlu memperhatikan kesehatan diri kita, terutama gangguan diabetes. Kalau kita terus-menerus merasa lelah, merasa lebih cepat lapar dan haus, lebih sering buang air kecil, ini jadi pertanda yang perlu diwaspadai. Supaya lebih memastikan, kunjungan ke dokter dan konsultasi perlu kita lakukan
supaya bisa dilakukan pemeriksaan dengan cermat. Kalau gangguannya memang diabetes, yang utama yang perlu kita lakukan adalah mengikuti nasihat dokter dengan baik. Seperti kisah Pak Icat, diabetes tidak selalu harus diatasi dengan konsumsi obat, tetapi pemeriksaan rutin, olahraga, dan menjaga pola makan perlu dilakukan untuk mengendalikan diabetes supaya tidak bertambah parah. Sahabat wanita, para pendengar program Wanita Berpengharapan, bagian pertama acara ini sudah kita dengar bersama. Harapan saya, diabetes tidak lagi menakutkan Anda, tetapi Anda bisa menjaga diri dan keluarga dari gangguan ini. Mari simak bersama bagian kedua dari acara ini karena Ibu Lilis Gantari sudah siap untuk menyampaikan renungan yang akan mengingatkan kita, iri hati membusukkan tulang. Namun sebelumnya, mari simak sebuah lagu berikut ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu.
Sahabat, iri hati sering menghinggapi kehidupan manusia termasuk wanita. Kalau kita sering menonton sinetron, kita tahu bahwa banyak kisah iri hati yang diangkat atau dijadikan tema. Iri hati yang terjadi di antara tetangga, iri hati di antara anak-anak, iri hati di antara keluarga, dan lain sebagainya. Iri hati merupakan emosi yang timbul ketika seseorang tidak memiliki keunggulan baik prestasi atau kekuasaan atau yang lainnya, dan menginginkan yang tidak dimilikinya. Atau bisa juga mengharapkan orang lain kehilangan yang dimilikinya. Jadi, iri hati itu emosi yang merugikan kehidupan manusia. Firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat 30 mengatakan, "Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang." Kemudian firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 mengatakan, "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Sahabat, iri hati menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ada contoh kisah dalam Alkitab tentang iri hati yang menimbulkan perbuatan jahat. Anda masih ingat kisah anak Adam dan Hawa yang bernama Kain? Ya, Kain iri kepada adiknya Habil karena persembahan Habil diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak. Kain iri kepada Habil, dan rasa iri itu telah membuahkan pembunuhan. Kain akhirnya membunuh Habil karena iri. Dan masih ada lagi kisah lainnya dalam Alkitab tentang iri hati, yaitu kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Kisah ini juga sangat terkenal. Yusuf dibenci dan dianiaya oleh saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf yang lebih dikasihi oleh orang tuanya. Saudara-saudara Yusuf kemudian berniat membunuh Yusuf, tetapi urung dilakukan. Yusuf tidak jadi dibunuh, tetapi dianiaya dan dijual sebagai budak. Kisah Kain dan saudara Yusuf tadi membuktikan bahwa iri hati bisa melahirkan perbuatan jahat, dan perbuatan jahat tentu melanggar hukum Tuhan. Jadi, bila kita tidak mau melanggar hukum Tuhan, maka kita harus bisa menghilangkan iri hati dalam hati kita. Lalu bagaimana caranya? Tentu tidak mudah membuang sifat iri hati itu. Firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal yang ketiga ayat 14 dan 15 yang mengatakan, "Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan." Sekali lagi, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang sangat penting untuk kita simpan dalam hati kita. "Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan." Sahabat, jelas sekarang bahwa iri hati itu berasal dari hawa nafsu manusia dan setan-setan atau iblis. Oleh sebab itu, tidak mudah untuk melawannya. Kita tidak akan mampu melawan iblis dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita membutuhkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu mengalahkan setan. Tetapi bagi siapa saja yang tunduk kepada Allah dan terus mendekat kepadanya, akan mampu melawan iblis. Firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan 7 mengatakan,
Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sahabat, kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan lebih besar dari kekuatan iblis. Dan kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang rendah hati. Orang rendah hati adalah orang yang tunduk kepada Tuhan. Iblis akan lari dari kita bila kita tunduk kepada Allah. Iblis akan lenyap dari hati kita bila kita taat dan tunduk kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup melawan iblis. Bila kita tunduk kepada Tuhan, maka roh Tuhan akan mendiami hati kita. Dan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sahabat, mari kita bersyukur kepada Tuhan bila dalam hati kita tidak ada iri hati. Dan marilah kita tunduk kepada Tuhan bila selama ini kita selalu iri hati kepada orang lain. Bahkan kita banyak melakukan dosa karena iri hati itu. Berdoalah kepada Tuhan. Mohon agar Tuhan menyingkirkan iri hati dari hati kita. Teruslah tunduk kepada Tuhan. Karena dengan tunduk kepada Tuhan, hati kita akan dipenuhi oleh roh Tuhan. Dan roh Tuhan akan mengalahkan iblis. Bila iblis sudah dikalahkan dan diusir dari hati kita, maka hidup kita akan menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jangan biarkan Anda dipimpin oleh iblis yang membawa Anda kepada dosa. Iblis tidak akan membawa kita ke tempat yang membahagiakan. Tetapi sebaliknya, iblis akan membawa kita kepada kehancuran. Iri hati akan terus tinggal di dalam hati kita dan akan melahirkan perbuatan dosa. Perbuatan dosa hanya akan membawa kita kepada hukuman dan penyiksaan. Jadi, pilihlah tunduk dan taat kepada Tuhan. Tuhan akan selalu dekat dengan kita bila kita tunduk kepada Tuhan. Bila Tuhan dekat dengan kita, maka kita akan dilindungi dari serangan iblis. Iblis tidak akan bisa menaruh perasaan iri hati di dalam hati kita. Tuhan memberkati Anda. Amin. Bila
Sahabat wanita, terima kasih sudah bersama Wanita Berpengharapan hari ini. Semoga semua informasi yang sudah kami bagikan benar-benar bermanfaat untuk Anda, bisa menjaga kesehatan fisik dengan baik, bisa menjaga kesehatan mental dengan baik, dan bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik juga. Informasi yang lain bisa Anda ikuti di program Wanita Berpengharapan yang akan datang di hari dan waktu yang sama. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, bahagia bersama Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.